Aksi heroik Sun God of Nika kemarin itu memang patut kita apresiasi ya. Dia menyuruh Sanji untuk membawa Vegapunk selamat apapun caranya itu. Di samping itu dia akan menghadapi Gorosei, Saturnus dan Admiral Kizaru. Masalah tambah berat dihadapi Luffy karena 4 Gorosei lainnya tiba di area sana. Karena barusan dipanggil Saturnus dengan hologram bintang iblis tersebut. Mereka semua sudah berada pada mode awakening buah iblisnya. Bahkan mereka sudah menunjukkan Amokani itu. Sekarang Nika itu benar-benar diuji kemampuannya karena salah satu Gorosei itu ikut bertempur dengannya. Siapa itu? Ya, Saint Jupiter teman-teman. Dia langsung menggunakan awakening cacing purbanya itu dan pertempuran itu mendadak makin menggelora lagi karena 2 raksasa legendaris Elbaf muncul dadakan dan membantu Luffy. Sashi Buridana Mugiwara. Yos, apakah dari peluang itu mereka berhasil memberikan pengamanan baru pada kru lainnya? Mulai dari sini ada 2 kemungkinan nih bahwa bajak laut topi jeram itu akan dibagi 2 kelompok sebelum klimaks Egghead itu berakhir. Pertanyaannya, mampukah mereka itu lolos? Well, ini akan sangat menarik sih untuk kita diskusikan bareng. Namun sebelum masuk ke pembahasan nih, jangan lupa untuk like video ini ya Nakamai, sebagai dukungan kalian lah ya untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan petualangannya. Gini sob, hipotesa ini didasari setelah di ending kemarin nih, Sun God of Nika itu mendapatkan amunisi tambahan kekuatan tempur raksasa Elbaf, Dory dan juga Brogy. Mereka adalah teman lama nih yang sekarang akhirnya sadar jika Luffy lah yang ditunggu-tunggu selama ini, The Liberation of Nika, genderang pembebasan Nika. Sebelumnya kemunculan Dory dan Brogy yang heroik di timur perairan Egghead ini membuat para marinir itu kocar-kacir. Dia juga menyelamatkan siapa saja yang beraliansi dengan Luffy loh. Usopp, Franky dan yang lainnya itu telah diselamatkan oleh mereka dan dibawa oleh anak buah mereka itu untuk menuju kapal Thousand Sunny. Nah, jika Luffy menghadapi para Gorosei, apalagi juga sudah dijelaskan ya bahwa melalui apa yang dibilang Sanji itu, dia memberi lampu hijau pula kepadanya untuk segera meninggalkan pulau Egghead itu sendiri. Sanji diberikan tugas untuk membawa tubuh Vegapunk tersebut nih. Artinya ada kemungkinan pula lagi-lagi untuk kedua kalinya nih, kelompok itu akan dibagi menjadi 2 regu demi kesuksesan misi tersebut, di mana kelompok pertama menahan para Gorosei dan kelompok kedua itu melarikan diri ke pulau Elbaf secepat mungkin bersama dengan para raksasa prajuritnya Dory dan Brogy. Well, apakah hal seperti ini pernah terjadi? Dan apakah 2 Gorosei itu mampu membuat Luffy itu kewalahan? Apakah nih dengan informasi Vegapunk yang menyebar ke seluruh dunia ini tak ada seorang yang tiba-tiba muncul mengacau di sana dan mengganggu jalannya pertempuran lagi? Oke, pelan-pelan nih kita fokuskan dulu ya untuk kelompok di area pertama ini. Pada dasarnya Nika memang sudahlah luar biasa sekarang ini kan. Ditambah dengan 2 raksasa legendaris pulau Elbaf sendiri, pasti dong Luffy itu mendapatkan sokongan kekuatan super monster itu untuk meratakan wilayah tersebut. Kita jadi penasaran pula ya, rasanya nggak mungkin jika Dory dan Brogy hanya ke Elbaf untuk menemui Luffy dan tak punya strategi khusus. Karena di wilayah itu mereka pun dihadapkan dengan otoritas tertinggi pemerintahan dunia, Gorosei. Dan ini kali sejarah selama beberapa puluh tahun ya, mereka para Gorosei itu turun gunung semuanya bergerak loh. Saint Jigarsia Saturnus, Saint Saber Jupiter, Saint Ethan Baron V Nazjuro, Saint Topman Valkyrie dan Saint Marcus Mars. Wow, mereka datang semua. Memang dalam pertempuran itu mereka membagi tugas masing-masing. Nazjuro bergerilya menghancurkan para pasifista dan Serapim itu. Topman Valkyrie dan Marcus Mars berbagi peran nih untuk menghancurkan laboratorium utama tersebut. Sementara yang tersisa menghadapi Nika adalah Saint Jigarsia Saturnus dan Saint Saber Jupiter. Pertempuran itu akan berlangsung sengit nih. Rasa-rasanya meskipun Dory dan Brogy sempat superior untuk tubuhnya itu kan, mereka pasti akan kewalahan menghadapi para Gorosei. Bahkan anehnya sob, Luffy aja sampai heran banget loh, kenapa mereka diserang terus tuh mereka tak terluka sama sekali. Mungkin inilah keabadian sebenarnya ya dalam peradaban Akuma no Mi yang berhasil untuk para pemerintahan dunia melalui Gorosei. Nah, pertarungan kelompok pertama ini memang penuh resiko nih. Ada kemungkinan malah Luffy dan Dory serta Brogy itu terdesak hingga sesuatu datang untuk menyelamatkan mereka lagi. Entitas atau kelompok yang sebanding dengan mereka lah, dengan amunisi energi yang masih lengkap. Yang paling memungkinkan adalah Zoro datang membantu. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Karena sebelumnya si Zoro ini telah berhasil mengalahkan Rob Lucci teman-teman dengan teknik terbarunya itu. Nah, biasanya Zoro itu selalu ada di samping kaptennya itu loh ketika menghadapi orang-orang kuat dan krusial. Terakhir kemarin jelas peran Zoro begitu signifikan ketika menghadapi mantan Yonko Kaido dan juga Big Mom sendiri di Wano Kuni dalam Kastil Onigashima.
Sekarang ini bisa aja teman-teman, dia secara dadakan muncul dan menggunakan Santoryu Tatsumaki. Ya kenapa tidak nih, dia adalah Roronoa kan, The Pirates Hunter. Sementara itu kelompok kedua juga punya ancaman loh. Mereka pada dasarnya memang tengah berkumpul untuk segera merapatkan barisan dalam kru kapal tersebut. Pengumuman yang dilakukan Sanji membuat hal ini pasti juga akan didengarkan oleh pihak angkatan laut kan. Ancaman sebenarnya yang malah bisa membuat mereka kerepotan itu adalah Admiral Kizaru nakama. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Sebelumnya nih Kizaru ini sempat terkejut bahwa putra dari pemimpin Germa 6 ini mampu menahan serangan cahaya dari miliknya sendiri kan. Pertarungan di antara keduanya juga sempat terjadi, tetapi tak berlangsung lama. Bahkan sekarang kondisi Kizaru yang cukup mengenaskan dan memprihatinkan itu, dia masih tergeletak di sana nih setelah Luffy melemparkannya dan membuatnya sekarat itu. Nah tapi setelah para Gorosei datang, rasa-rasanya nggak mungkin kan ya Kizaru ikut dalam pertempuran mereka itu yang tengah mencoba melawan Dewa Matahari Nika. Hal yang mungkin akan dilakukan Kizaru ke depan ini adalah menghadang para kelompok Mugiwara yang akan kabur ke Elbaf. Kita tahu nih bahwa Kizaru itu bisa aja loh menggunakan sisa-sisa kekuatannya dan dia terbang melesat dengan kecepatan cahaya itu. Sudah berdiri di dekat kapal di timur laut tersebut dan misinya bisa aja menyerang Thousand Sunny dengan kemampuan khasnya Yasakane no Magatama. Momen ini seharusnya menjadi plot twist teman-teman. Apakah memang Sanji itu berperang lagi dan terjun sementara membiarkan kelompoknya itu menuju Elbaf dengan mempercayakan pada raksasa tersebut, atau seseorang akan tiba-tiba datang dan menyelamatkan mereka? Opsi seseorang yang datang ini menarik dinanti karena masih ada peluang untuk itu. Ingat ya bahwa pesan Vegapunk yang kurang lebih 7 menit itu siap dideklarasikan secara penuh itu. Semua lini orang penting mendeklarasikannya menggunakan Denden Mushi. Dan dalam wilayah Kamabaka sendiri mereka juga menyaksikan sendiri kan jika mereka itu tengah menghadapi bahaya tersebut. Dragon kemudian teringat kepada Vegapunk Saka yang mengatakan mungkin hidupnya tak lama lagi. Ini mengisyaratkan bahwa Egghead itu bukan sekedar battle royale biasa ya, karena targetnya sekarang ini tak hanya melenyapkan Vegapunk, tetapi kalau bisa menghancurkan pulau tersebut, Nika dan juga para komplotannya. Semua senjata ilmiah dari Vegapunk sendiri juga dihancurkan. Well, hal seperti ini akan menjadi penjembatan cerita yang menarik sih. Padahal dahulu art ini itu bisa dibilang mini art lah sebelum yang terbesarnya itu adalah Elbaf. Tetapi ini aja sudah sebegitu masifnya kan pertempuran tersebut. Gorosei loh sob, Gorosei ikut andil dalam pertarungan. Bayangkan bagaimana jika mereka tuh berhasil di Elbaf nanti dan pertempuran itu sebenarnya tak hanya melawan angkatan laut, tetapi di sana juga akan menguasai si peradaban dunia yang hilang itu. Peran pemerintahan dunia atau sosok yang dikenal sebagai Im Sama kepada siapa mereka bisa tahu hal tersebut. Ya mungkin aja jika kelompok Dragon itu datang, Sabu bisa mengatakannya. Tetapi jika tidak pun ada seseorang yang mestinya tahu juga tentang hal itu teman-teman, karena berhubungan dengan keluarga Vigerland Family, Yonko Akagami no Sang. Wah ini saga akan benar-benar seru sih berkelanjutan ceritanya nanti. Dan kalian lihat ya dalam kelompok cerita Mugiwara sendiri mereka juga sudah sempat pernah berpisah lah ya dan akhirnya berkumpul kembali. Jadi hal ini jika dilakukan lagi tak masalah buat mereka. But anyway sob, dari itu semuanya momen inilah yang menjadi hal terpenting tonggak sejarah kelompok Mugiwara jika berhasil kabur dari Gorosei tersebut. Informasi mereka menyebar dalam dunia baru kan pada akhirnya. Lu bayangin aja seberapa bounty tuh masing-masing anggotanya karena bertempur melawan Admiral dan 5 Gorosei sekaligus loh. Bahkan jika Pulau Egghead itu lenyap dan mereka semuanya selamat berhasil kabur ke Elbaf nanti, mungkin itu adalah hal memalukan bagi pihak pemerintahan dunia. Bounty mereka akan melambung melenting sangatlah tinggi. Gimana? Sepakat nakama? Ada saran lain nggak? Yuk kita ramein di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman udah mau dengerin cerita ini. Jika kalian punya pendapat, feel free ya tulis di kolom komentar di bawah ini dan kita diskusikan bersama, oke? Sampai di sini dulu petualangannya dan Nika telah kembali di peradaban One Piece.